Oke, tes. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, mungkin, langsung saya mulai saja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendy Prasetyo, saya dari IFB angkatan 24. Di sini saya sebagai pengajar, mata kuliah statistika, semester 2. Oke. Mungkin sebelumnya, di sini, disclaimer terlebih dahulu, di sini, saya menggunakan metode sama seperti dengan Pak Bayu gitu. Dan untuk selanjutnya itu, nah, di sini ketentuan ketentuan ES dari Pak Bayu sendiri itu kan ada tiga. Pertama ada open book, esai 4 soal, dan di kelas secara offline gitu. Mungkin untuk yang selain Pak Bayu bisa menyesuaikan saja jika jika mungkin ada ketentuan ES yang lainnya gitu. Oke, buka chat, kolom chat. Oke, di sini saya sebagai pengajar statistika akan membahas empat materi yaitu ada distribusi normal, distribusi binomial, pendekatan normal untuk binomial, dan uji hipotesis. Sebelumnya, apa itu distribusi normal, distribusi binomial, pendekatan normal untuk binomial, dan uji hipotesis itu? Yang pertama itu distribusi normal, sesuai dengan pengertian itu distribusi probabilitas yang paling umum dan penting dalam statistik. Nah, bagaimana nanti distribusi normal nanti akan saya langsung implementasikan saja ke contoh soalnya saja. Terus kemudian itu ada distribusi binomial. Itu adalah Bernoulli trial yang diulang-ulang sebanyak n kali. Itu suatu probabilitas yang ya diulang-ulang secara n kali gitu. Dan yang materi ketiga itu adalah pendekatan normal untuk binomial. Secara secara singkatnya itu seperti distribusi binomial namun dengan ketentuan n-nya itu lebih dari 30 kali gitu. Dan kemudian itu ada materi terakhir itu ada uji hipotesis, yaitu metode untuk mengambil keputusan yang didasarkan dari analisis data gitu. Oke, mungkin di sini sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait eh, terkait pengertian dasarnya. Ada nggak ya? Oke, mungkin karena nggak ada, mungkin langsung aku lanjut aja ke contoh penerapannya ya. Oke. Yang pertama itu ada contoh soal distribusi normal. Di sini saya menggunakan contoh soal dari tahun lalu yaitu dari tahun evaluasi akhir semester semester 2 tahun lalu 2024 gitu. Itu di mana di sini ada soalnya itu seorang petani baru saja memanen buah mangga dengan berat rata-rata adalah 70 gram dengan varians 36 gram. Diketahui berat mangga berdistribusi normal. Kemudian untuk ketentuan pertama mungkin langsung saja ke contoh penerapannya gitu. Oke. Oke. Nomor pertama. Oke. Oke, mungkin sini sini kan diketahui itu ada sebuah rata-rata atau men itu rata-rata itu adalah 70 gram. Oke, cuma mean di sini. Wait. Hmm, oke. Hanya itu adalah 70 gram. Oke. Kemudian itu yang kedua itu adalah variasi. Variasi wait, variasi sama dengan variasi. Oke.
Variasi 36 gram. Oke. Nah, di sini kan aduh, sorry sorry sorry. Variasi itu kan, ini kan masih kuadrat, di sini kita sederhanakan aja menjadi eee, untuk variasi tersendiri itu jadi 6 gram. Kenapa 6 gram? Karena di sini kan masih, bentuk dalam kuadrat nih variasinya. Nah, sementara kita kan akan nanti menggunakan cukup dengan tanpa kuadrat, jadi di sini langsung 6 gram. Oke, sebelumnya, mungkin mohon maaf karena tulisan saya agak jelek ya. Oke, kemudian nanti, eee, selanjutnya kita langsung ke konversi set score. Untuk konversinya bagaimana? Yaitu ini, rumus utamanya kan ya, rumus utamanya di sini, entar sebelum ke rumus utamanya, di sini kan diketahui nih, mangga memiliki berat antara 65 sampai dengan 75. Nah, 65 sampai 75 ini dimasukkan dalam kategori B. Hitunglah mangga yang masuk dalam kategori B. Nah, di sini, untuk batas bawahnya itu adalah 65, untuk batas bawah, oke, 65 dikurangi dengan dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya di sini adalah 70 gram dibagi dengan variasinya yaitu 6 gram tadi. Nah, maka akan menemukan hasil, yaitu adalah min 0, koma wait 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 wait, 5/6 heeh, wait. Oke, mungkin aku sederhana jadikan jadi 5, wait, 5 per aduh 6 minus. Oke. Kemudian, jadinya kan 5/6 itu kalau misal kita pakai kalkulator menjadi, eee, 0,8 aduh duh, 83. Nah, gimana cara kita tahu luasnya? Di sini kita pakai yang namanya, eee, tab tabel, distribusi normal. Wait, aduh, kesini harus oke. Tadi kan eee, kita ke tabel normal. Tadi kan diketahui nih, itu Z-nya itu, 0,83. Nah, di sini kita cari saja, untuk 0,8 di sini, nah 0,3-nya di sini. Jadi kita temu tengah-tengahnya itu di sini. Nah, jadi untuk nilai dari Z-nya itu adalah ini, untuk Z satunya. Oke, dibilang ya, aduh wait, sebenarnya, karena hilang wait. Tadi kan aduh aduh duh duh duh. Tadi kan Z sama dengan 65 dikurangi 75. Oke. Jadi kan udah diketahui nih Z-nya, Z satunya itu, eee, min minus 0, aduh,
minus 0,83 kan. Nah, tadi kan udah diketahui juga kalau di tabel itu, luas dari minus 0,83 itu adalah 0,2967. Nah, oke, wait sebentar. Oke. Terus, kita lakukan hal sama yaitu di C2-nya. C2 sama dengan, nah C2-nya itu, tadi kan batas bawahnya itu 65, sekarang itu adalah batas atasnya itu 75. Sama seperti ini, wait, ini bukan 70 ding, ini 8, bentar, ini bukan 75, maaf. Oke. Tadi kan kita pakai batas bawah untuk dikurangin, sekarang itu pakai batas atasnya itu adalah 75 ini. Nah, caranya itu sama, jadi 75 dikurangi 70 dibagi 6 sama dengan, nah ini kan tadi hasilnya sama ya, 5/6, tapi ini dalam bentuk positif. Jadi, karena hasilnya sama, maka ininya juga sama, yaitu 0,83. Nah, tadi kan, ini juga udah diketahui nih untuk, luasnya itu adalah 0,2967. Nah, ini juga sama, karena ini juga sama tapi dalam bentuk positif itu. Oke, 967. Nah, selanjutnya itu, tinggal kita tambahin aja. Jadi nanti dari Z1 sama Z2 ini kita tambahin aja. Jadi untuk hasil akhirnya itu adalah, ya kita tambahin dulu, jadi 4, 1, 3, 9, 5,0. Oke. Nah, iya, iya. Nah, oke. Nah, ini kan udah ketemu nih, 5, 9, 3, 6. Nah, kita tinggal ubah aja jadi ke bentuk persen. Jadi bentuk persennya yaitu adalah, kita ubah aja jadi bentuk persen. Udah tahu kan teman-teman untuk mengubah bentuk persen itu jadi kita majuin, 2 angka di belakang koma. Jadinya itu, hasilnya itu 59,34%. Nah, ini untuk soal nomor A itu jawabannya seperti ini. Sebelum saya lanjut ke soal nomor B, mungkin dari teman-teman ada yang tanya dulu nggak dari soal nomor ini? Oke, mungkin karena nomor, A ini si muda ya, jadi belum ada yang ditanyain, mungkin ku screenshot terlebih dahulu. Screenshot. Ini untuk jawaban nomor A, oke. Selanjutnya, untuk penjelasan yang nomor B, wait, hapus dulu semua. Yes. Sekarang itu adalah penjelasan untuk yang nomor B. Nah, di nomor B ini kan, soal itu ada perannya nih, mangga yang termasuk dalam 11% terberat dimasukkan ke dalam kategori A. Hitunglah berat minimal mangga supaya dapat masuk ke dalam kategori A. Nah, ini tuh, kebalikannya dari yang nomor A tadi. Nomor A tadi kan kita mencari persentasenya, sementara di B ini kita mencari, berapa titik apa, berapa nilai terendahnya. Di sini kan terendahnya yang nomor A ini 65 ya. Nah, kita ini suruh mencari, yang terendah dari, soal dari nomor B ini. Oke. Langsung aja, 11%. Nah, 11% ini masuk ke mana? 11% itu kan sama dengan
0,11 ya. Nah, kita lihat dulu di tabel penolinya tadi. Kita lihat dulu ke tabel binomial normalnya. Nah, di sini yang nilainya itu 0,11 itu kan ada banyak nih, ada dari ini, sama ini. Nah, kita itu pakai yang eh, tengah-tengah ini, yang pakai yang paling dekat. Nah, jadi kita pakai yang pakai yang paling dekat dengan 0,11 ini. Tadi kan 0,11 itu paling dekat sama ini nih. Jadi untuk nilai Z-nya itu jadinya 0,28. Nah, hmm, oke. Jadi kita tadi tahu kan di sini kan untuk Z-nya itu sama dengan 11% ya. 11%. Yo, 11%. Nah, di sini aduh, aduh, wait. Nah, tadi kan diketahui jadinya untuk kita buat dalam bentuk desimal agar kita bisa masukkan ke rumusnya tadi itu kita buat menjadi 0, aduh, aduh, hmm, berapa sih? 0,28. Oke. Nah, kita kan udah tahu nih nilai luas dari X-nya nih. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus. Bagaimana cara rumusnya? Tadi kan diketahui gini. Aduh, wait. Hmm, Z itu sama dengan baru dapat lagi Pak. Wait. Oke. Nah, kita tinggal balik aja rumusnya. Jadi tadi kan udah ada nih rumus awalnya ya. Nah, jadi kita langsung aduh, jadi kita masukin rumusnya yaitu adalah di sini kita kan mau mencari nilai dari X-nya. Waduh, wait. Nah, X untuk titik awalnya ya. Tadi kan titik awalnya di nomor A itu 65. Jadi ini kita mencari titik awal dari B ini yang 11% ini. X sama dengan Y ditambah nilai Z ini kali dengan variasi. Nah, tinggal kita masukin aja nilai rata-ratanya itu tadi kan 70 gram. Nah, kita masukin 70 gram. Kemudian untuk nilai Z-nya itu aduh, ditambah dengan 0, iya, 28 dikali dengan rata-ratanya itu adalah 6. Oke. Nah, kemudian kita dapat ketahui di sini 70 ditambah. Nah,
Sini kan kita tahu nih 0,28 dikali 6 itu mungkin kalau misalnya bisa kesusahan kita pakai kalkulator aja. Di kalkulator itu ketemunya itu adalah hmm, wait, Kata si Wali, itu jangan pakai PPT Canva, nanti catatannya langsung kalau pendek. iya, Terus nih, untuk aja besar lagi, besar materinya lagi. kayak gitu. Oke, jadi kan hasil kalinya itu adalah 7 eh 7,38. Nah, tinggal kita tambahin aja 77,38. Jadi untuk berat minimal mangga supaya dapat masuk ke dalam kategori KA itu adalah 77,38. Itu dengan rumus tadi. Tadi kan rumusnya kan awalnya tuh rumus dari rumus awal Z sama dengan X dikurang dengan ini dibagi dengan deviasi. Nah, dari rumus ini kita jadikan ke rumus, jadikan untuk rumus menghitung uh, nilai awalnya itu, nilai minimalnya. Oke. Mungkin sebelum lanjut ke materi selanjutnya ada yang tanyain nggak untuk distribusi normal ini? Oke. Apakah ada? Halo, halo, halo. Halo, halo. Izin bertanya ya, itu kan 0,28 kali 6 ya? Iya. Pokoknya Oh, harusnya 1,68 ya? Kok oh jadi iya, oh, 7 ya? maaf, maaf, maaf. Oke, thank you. Oke, maaf, maaf. Thank you ya Rama. Oke. 2,8. Aduh, duduk. Susah ini. Thank you koreksinya Rama. Oke. Mas Hendri, izin nanya Mas Hendri. Iya, Baca tabel binomial gimana sih Mas? Saya bingung. baca tabel binomial ya. Oke. Ya betul, betul. Saya bingung. Oke. Nah, baca tabel binomial ya. Oke, jadi tabel binomial ini eh di mana lagi? Benar ini. Nah, misal nih, kita kan diketahui sebuah luasnya itu apa sebuah hasil dari Z-nya itu 0,1 berapa gitu. Nah, di sini kita lihat dari ini dulu. Misalkan ini 0,1 nih. Nah, untuk dua digit di belakangnya itu kita lihat dari tabel di atas ini. Nah, jadi kita itu misal udah tadi nih yang tadi itu tadi kan 0,83 lah. 8-nya ini 0,8. Nah, 3-nya ini. Jadi kita kayak temuin titik tengahnya gitu. Ini sama ini. Titik tengahnya kan jadinya ini nih 2,967 gitu. Ini untuk cara membaca kita dari uh, dari setnya gitu. Tapi kalau misalnya kita membaca dari tadi yang nomor B itu kan dari luasnya itu dari 11% atau berapa persen gitu. Nah, kita tinggal lihat kita desimalkan terlebih dahulu. Misalkan 11% nih. 11% itu kan berarti kan 0,1100 tuh. Nah, di sini kan nggak ada nih yang 0,1100. Jadi kita lihat yang terdekat yaitu yang lebih dan terdekat gitu. Jadi kita pakai case yang ini. Kenapa nggak pakai yang ini? Karena yang ini dan ini itu lebih dekat yang ini. Jadi untuk nilai setnya itu jadinya 0,28 gitu. Bagaimana? Jelas, jelas, jelas.
Oke. Oke, jadi lanjut ke yang kedua ya. Sebelum lanjut kedua ada yang tanya lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, aku lanjut ke yang contoh soal untuk distribusi binomial. Nah, sebenarnya itu distribusi binomial ini hampir sama, tapi kan binomial ini kan belum jelas, jadi kita pakai bentar. Nah, dulu wait. Oke. Nah, di sini kan kita ini berdasarkan data perusahaan ada 35% karyawan yang belum mempunyai rumah. Apabila diambil sampel sebanyak 20 karyawan, berapakah probabilitas terdapat 6 sampai 8 orang yang belum mempunyai rumah. Nah, di sini kan berarti itu kita mencari peluang dari 6, 7, 8 orang yang enggak 6, 7, 8 karyawan yang nggak punya rumah dari 20 orang ini. Nah, kalau misalnya kita pakai cara satu-satu gitu kan lama. Jadi untuk cara cepatnya itu seperti ini. Pertama kita kan ketahui nih P-nya itu wait. Oh ya, wait. P-nya itu kan 35, peluangnya itu 35%. Oke. Nah, 35% itu kan bisa kita desimalkan menjadi 0,35. Nah, terus kita diketahui nih N-nya itu atau jumlah sampel yang diambil itu adalah 20. N sama dengan 20 karyawan. Nah, yang di sini kita yang ditanya itu adalah berapa probabilitas terdapat 6 sampai 8 orang yang belum mempunyai rumah. Nah, ditanya itu adalah P X. Nah, ini yang ditanyain. Mungkin cara baca itu adalah kita mencari permutasi dari 6, 7 sampai 8. Ini X-nya yang kita cari gitu. Nah, untuk cara menghitungnya itu kan rumusnya seperti ini. Misalkan P X jumlah sampel per X dengan peluang kuadrat nilai X-nya 1 dikurang peluang di pangkat jumlah sampelnya dikurang X yang akan kita cari. Nah, kalau misal kita pakai ini kan panjang banget nih ya, jadi kita bisa langsung pakai rumus cepatnya itu dengan menggunakan tabel binomial. Nah, bagaimana itu dengan bagaimana penggunaan tabel binomialnya? Jadi tapi sebelum ke tabel binomial aku mau pakai cara yang panjang dulu. Jadi seperti ini untuk cara panjangnya. Misal kita mau cari nilai 6-nya nih. P6. Nah, P6 ini kita masukin aja. Jadi pertama itu N itu adalah sampelnya tadi 20, F-nya itu yang kita cari adalah 6. P-nya itu adalah peluangnya tadi 0,35.
dipangkatkan dengan n-nya itu adalah yang kita cari, x yang kita cari adalah 6. 1 dikurang peluang lagi itu ada 0,35 n min x. Jumlah sampel dikurangi yang kita cari. Nah, kalau misalnya kita cari satu-satu seperti ini kan panjang banget nih ya. Nah, kita itu bisa langsung pakai dengan cara mencari menggunakan tabel Bernoulli, tabel binomial. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Mungkin langsung close saja. Nah, sini kita ke yang tabel binomial. Nah, tadi kan, aduh, tes. Wait. Oke, nah ini untuk tabel distribusi binomial. Tadi kan kita ketahui ini nih, n-nya itu n-nya itu kan 20. Nah, kita tinggal scroll aja dengan n-nya itu 20. Nah, ini kan udah ketahuan nih n-nya itu 20. Nah, tadi di bawahnya itu kan 0,35. Nah, tinggal kita cari 0,35 di sini. Nah, berarti kan untuk jawabannya itu di kolom yang ini. Nah, kita cari tadi nilai x-nya yang kita cari itu adalah 6, 7, sama 8. Nah, tinggal kita cari aja yang 6 itu kan tadi. Nah, ini untuk 6. Wait. Nah, berarti kan untuk 6 itu 0,1712 dan untuk yang 7 itu 0,1844. Kemudian yang 8 itu 0,1614. Nah, habis itu tinggal kita cobain aja. Jadi kalau kita pakai tabel binomial ini, kita tinggal melihat aja, kita lihat jumlah titik sampelnya, kemudian peluangnya berapa persen, dan kemudian kita cari nih x yang kita cari itu berapa. Di sini kan ada 6, 7, 8, jadi kita pakai yang ini. Nanti tinggal kita tambahin aja. Oke. Tadi kan untuk peluang 6. Nah, tadi dari hasil tabel binomialnya kan 0, betul. Nol.
0,1712 dan untuk yang peluang 7-nya dari tabel tadi kan 0,1844. Nah, untuk peluang Pak Mandi. 0,1614. Nah, iya. Aduh, wait. Nah, 3 ini nanti dicobain aja. Nah, jadi hasilnya itu aduh. 0, 1, 2, 6, aduh, 7, 5, 1, 5. Aduh. Bisa ya. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini tinggal kita lihat tabel aja sih. Yang tentunya itu adalah pertama ini titik sampelnya, kemudian ada peluang itu berapa persen, dan kemudian ada yang kita cari itu berapa. Di sini kan 6, 7, 8 itu 6 sampai 8. Nah, kalau misal sebenarnya aku dapat bocoran dari Pak Bayu itu. Kalau dari Pak Bayu sendiri itu katanya itu nilainya itu sesuai dengan yang tabel. Jadi mungkin untuk yang jajan sama Pak Bayu ini sedikit spoiler itu kita tinggal bawa tabel dari Pak Bayunya aja. Jadi untuk nilai persentase jumlah karyawan sama nilai X yang kita cari itu udah ada di tabel gitu. Jadi untuk nomor 2 ini cara cepatnya itu melihat tabel. Tapi kalau misal kalian mau hitung itu tadi yang pakai cara pertama itu tadi gitu. Oke, untuk nomor 2 ini ada pertanyaan nggak? Yang distribusi binomial. Oke, ya mungkin nggak ada yang nomor 2 ini. Lanjut ke yang nomor 3. Itu untuk contoh soal pendekatan normal untuk binomial. Nah, mungkin langsung aja di sini sebenarnya konsepnya sama seperti binomial tadi. Sama seperti binomial tadi, tapi kita pakai distribusi normal. Kenapa pakai normal? Karena di sini itu nilainya itu lebih dari 30 gitu. Nah, oke. Mungkin langsung aja ke yang nomor A ya biar lebih cepat gitu. Kayaknya tuh. Oke, mungkin aduh wait. Mungkin kita tulis dulu diketahui pertamanya itu adalah peluang banyak kan 30%. Iya, persen. Nah, kan sama dengan 0,300 ya. 3 itu aja. 0,3. Kemudian untuk n-nya itu n,
dengan 100. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai tabel binomial tadi kan nggak sampai ya 100 ini, paling cuma 30 dari Pak Bayu sendiri. Nah, kita itu pakai yang namanya grafik ini aja. Wait, Pak, tolong. Nah, ini. Nah, pakai namanya grafik. Ini gambar grafik. Harus dibaca. Oke. Wait. Nah, ini kan ada 100 orang ya di sini. 0, sabar. Ini 0, ini 100. Nah, sebenarnya mungkin aku jelasin dulu kenapa grafiknya bentuk seperti ini. Kalau misal dalam sebuah tata normal itu nilai yang tengah itu banyak gitu. Jadi misal kayak kalau Pak Bayu bilang itu kayak misal pembagian UKT kita, yaitu golongan tengah-tengah itu nilainya itu banyak. Karena apa? Karena itu nilai rata-rata dari semuanya. Dan kenapa yang 0 sama 100 sedikit? Karena eh, dalam sebuah data normalnya itu ya kayak gini 0 sama 100 itu dikit. Jadi biar balance aja gitu. Nah, oke. Oke. Nah, ini kan diketahui nih eh, yang memakai Android itu adalah 20 sampai 20 sampai 40 orang. Nah, jadi kan kita bisa tahu nih batasnya itu ada sini. Nah, 20 kan di sini ya, sekarang sini ini 20. Ini anggap ini 40. Oke. Nah, ini. Jadi kita cari ini, tapi karena ini pakai pendekatan binomial, jadi kita ubah ini jadi kita kurangin jadi kurangin setengah. Kenapa kita kurangin setengah? Karena kan kalau misal kita pakai pendekatan ini kan kayak itu nilainya kan masih belum pasti, itu nilainya 20 atau enggak gitu. Jadi kita kurangin biar nilai dari luasnya itu paling enggak mendekati sama nilai aslinya gitu. Jadi sini jadi 19,5. Aduh. Nah, untuk batas bawahnya jadi 19, aduh. Iya. Sorry. Aduh, ngulang dong. Aduh, sabar ya guys. Aduh, hidup banget lagi. Wait. Ya Allah, jelek banget. Maaf guys.
Oke. Sini tadi 0. Nah, seperti yang aku bilang, jadi biar kita tahu nilai pastinya. Kan kalau misalnya kita pakai patokan 20 sama 40 itu masih rancu ya, karena kan distribusi normal binomial tadi ya. Ini normal untuk binomial. Nah, gimana cara kita mengatasinya itu dengan mengurangkan pesawanya jadi 0, dikurangi 0,5, dan untuk yang atas kita tambah jadi 0,5. Jadi untuk pesawanya itu ini kita pakai penulisan aja, ini A, ini B. Ini tengahnya itu 50 ya. Nah, untuk A-nya yang tadinya 20 kita kurangi jadi dikurangin 0,5 jadi 19,5. Dan untuk B-nya itu kita tambah menjadi 20,5. Nah, oke. Dan untuk selebihnya sebenarnya sama sih sama rumus normal tadi. Itu pakai yang rumus ini, zeta sama dengan batas yang tadi, batas bawah dikurangi dengan peluangnya, peluang dibagi dengan deviasi. Nah, ini. Tapi kan nilai ininya itu kita belum tahu ya. Jadi kita hitung dulu. Nah, untuk mencari nilai deviasi ininya, ini kan sama dengan pakai dulu. Nah, persentase tadi dikali dengan aduh, tolong wait, sabar guys. Jangan IP. Aduh, wait, sabar guys. Wait. Bukan ini, sabar guys. Bukan ini, aduh. Maaf. Aduh. Ini kita bukan cari ini, tapi salah lambang guys. Maaf. Kita carinya. Aduh, fokus semua lagi guys. Oke. Ini pakai yang ini. Nah, ini kan belum diketahui nih. Nah, cara mencari ininya itu pakai rumus sebenarnya udah ada di materi dari masing-masing dosen ya. Namun putus ulang aja di sini materinya itu N kali P 1 kurangi dengan peluang. Diakarkan. Nah, di sini kan N-nya itu 100 dikali peluangnya itu 0,3. Nah, 1 dikurangi peluang tadi kan 0,7. Nah, oke. Nah, nah, ini diakarkan. Nah, kalau misalnya kita kalikan kan jadinya itu 3 dikali 7 kan harus 1, berarti menjadi
menjadi 21. Nah, dari mana ini akar 21? Itu dari 100 dikali peluang tadi 0,3 dikali dengan 1 dikurangi peluang. 1 dikurangi peluang itu tadi kan peluangnya 0,3 nih, 1 dikurangi 0,3 itu jadi 0,7. Nah, terus kita kalikan kan 100 dikali 0,3 itu jadinya 30. Nah, 30 dikali dengan 0,7 itu jadinya kan sama dengan 30 dikali 7/10. Itu sama dengan 7 dikali 3. 7 kali 3 itu kan sama dengan 21. Nah, jadi untuk deviasinya itu adalah akar 21 gitu. Dimana kalau misal kita pakai kalkulator itu hasilnya adalah 4,58. Nah, kurang lebih segini. Nah, dan tinggal kita masukin aja untuk nilainya ini. Nah, X-nya itu adalah 19,5 dikurangi peluangnya 100 30% dibagi dengan deviasi tadi 4,58. Hasilnya itu secara cepatnya aja ya. Jadi hasilnya itu 2,296. Nah, 2,29 ini nanti bisa kita cek lagi di tabel tadi. Nah, ini minus ding, ini minus. Nah, oke. Jadi untuk risetnya kan udah ketemu nih. Tuh, harusnya 0, ayo. Oke. Lihat ya guys. 2,29. Nah, dimana kalau misal kita cek di tabel normal tadi kan hasilnya itu jadi seperti ini. 0,489. Nah, kita lakuin hal sama juga yang ZB. Nah, ZB ini kan jadi ini bukan 20 ding, ini 40. Sorry guys. Ini 40. Jadi ZB sama dengan 40,5 dikurangi peluangnya itu tadi 30 dibagi 4,58. Nah, mungkin teman-teman bisa cek juga hasilnya. Hasilnya itu sebenarnya sama aja sama yang zeta ini. Namun ini di dalam bentuk positif. Nah, kata Mbak Bayu sendiri kalau misal ini positif atau negatif itu tetap sama aja itu nilainya. Kan kalau misal dalam grafik kan jadinya kayak gini kalau dalam grafik. Ini cuma bedain nilai kanan sama nilai kiri. Kalau kiri itu negatif, nilai kanan itu positif. Nah, jadi kalau misal kita pakai set negatif atau positif itu nanti ketemunya tetap sama aja gitu. Walaupun di sini sama aja 2,29 nanti ketemu tetap sama ke ini juga gitu. Jadi nanti tinggal kita tambahin aja ini 0,4890 dimana nanti hasilnya itu kurang lebih 97
persen gitu. Aduh, gimana ya? Hasilnya itu di sini ya. Z plus ZB. Jadi kan 0,489 ditambah 0,489 ditambah 9,7 jadi persentasenya itu jadi 97,8% gitu untuk orang yang 20 orang sampai 40 orang yang memakai Android. Jadi untuk yang A itu seperti ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke yang B ada yang tanya dulu nggak untuk yang A ini? Oke, jadi sebenarnya itu sama aja kayak yang normal tadi ya, tapi ini kita kita pakai binomial, kita pakai pendekatan binomial gitu. Balik ding, sebenarnya sama aja kayak yang tadi, tapi bedanya itu karena di sini lebih dari 100, jadi kita yang batas bawahnya kita kurangin 0,5 dan batas atasnya kita tambahin 0,5 juga. Jadi kayak yang tadi aku bilang biar error dalam penghitungan data itu tidak bisa terhindari gitu. Oke, mungkin lanjut ke yang B ya. Oke. Nah, B ini kan udah diketahui nih buat paling sedikit tuh 35 orang. Nah, karena kita tadi udah tahu kan kalau misal uh, pendekatan normal untuk binomial ini untuk yang batas bawah itu dikurangin 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Jadi untuk paling nilai awalnya itu atau nilai setnya itu jadinya nilai pastinya kita kurangin jadi 34,5 itu atas bawah sama dengan x sama dengan 34,5. Ya, nah tadi sama kayak yang tadi kita tinggal masukkan ke rumus saja yang set di set sama dengan x a dikurangi dengan persentasenya dibagi dengan deviasi tadi. Nah, deviasi tadi kan udah ketemu nih. Yang bawah ini 4 Sebentar. 58 duduk. Yes, maksudnya orang berapa sebentar? Untuk SK-nya itu 34,5 duduk baik 5 dikurangi Nanti ini oke. Jadi tinggal kita hitung aja pakai kalkulator untuk zetannya itu jadi 0,98. Nah, 0,98 ini kalau misalnya kita cek ke tabel tadi itu sama dengan 0,335.
989. Oke. Nah, mungkin kalau misal masih kurang yakin kita bisa cek aja ini 0,98 itu sama dengan 0,3365 apa enggak. Oke, kita cek aja ke tabel binomialnya, tabel normalnya. Oke, 0,98 jadi di sini. Oke, nah benar kan 0,3365. Oke. Ya mungkin nomor 3 segitu. Sebelum lanjut ke nomor 4 ada yang tanyain nggak? Oke. Ya mungkin karena nggak ada pertanyaan kita next aja ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah soal untuk uji hipotesis. Langsung aja. Ini kan kita diketahui nih rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mendaftar ulang pada awal semester di Universitas A pada semester yang lalu sekitar 40 menit. Nah, dulu. Oke. Kita kriteria pertama itu adalah hipotesis 1 episode 0 itu kan rata-rata itu 40 menit. Nah, terus berarti kan hipotesis yang kedua itu berarti kan kebalikannya ini itu adalah tidak sama dengan 40 menit. Buat nabrak guys. Sini aja. Sama dengan 40 menit. Nah, jadi kita udah tahu nih untuk di soal ini kan hipotesis yang awal itu sama dengan 40 menit sesuai dengan data ini. Tapi kita ini akan membuktikan apakah benar mahasiswa untuk mendaftar ulang pada awal semester di Universitas A pada semester yang lalu itu 40 menit gitu. Jadi kita bisa menggunakan uji statistik data gitu. Mungkin langsung di sini aja ya biar lebih enak dilihat. Kita pakai cara yang sama, itu adalah set. Aduh. Set sama dengan X kurangi rata-rata 0 bagi dengan deviasi per akar jumlahnya. Oke. Nah, tinggal kita masukin rumus ini, kan rumus utamanya nih guys. Nah, kita tinggal masukin rumus saja. Untuk rata-ratanya itu kan ini kita udah tahu nih. Nah, kita pakai namanya sampel baru untuk X-nya ini. Nah, kita akan membuktikan. Di sini kan sekitar 40 menit ya. Jadi kalau misalnya kita buktikan pakai sampel dengan di bawah 40 menit itu akan seperti apa. Jadi kita pakai di bawah 40 menit, kita pakai random aja. Kira-kira random enaknya berapa? Random. Mungkin kita pakai random aja di sini. Di bawah 40 berarti kan 37. 37 dikurang
rata-rata yang diketahui soal itu adalah 40. Kemudian dibagi dengan deviasi. Deviasi di sini kan itu adalah nih, simpangan bakunya nih adalah 10 menit. Jadi kita tulis saja di sini 10. Kemudian di sini titik sampelnya itu ada 100 mahasiswa. Disiplinnya. Mungkin di next selanjutnya. Berarti kan di sini di bawahnya itu kan 37. Di bawah 40 itu 37 dikurangi titik sampel yang pertama itu adalah 40. Kemudian deviasi itu tadi adalah 10 menit dibagi dengan jumlah sampelnya itu ada 100. Oke. Nah, kita bisa hitung di sini 10, 3 dibagi 3 dibagi 1 per 1. Oke, sama dengan minus 3. Oke. Itu masih ada yang bingung nih, kenapa di sini 1 per 1 ya? Kenapa di sini 1 per 1? Karena 10 per 100 akar 100 itu kan sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 per 1 ini. Tuh. Nah, kita kan udah tahu nih di sini kan tingkat signifikasinya kan 5% nih. Nah, sini kita kan disuruh menguji dengan dua sisi. Ya. Jadi kan karena tingkat keakuratan itu tadi kan di dekat ke errornya itu kan 5% ya. Berarti kan tingkat keakuratannya itu 95%. Nah, 95% ini kalau misalnya kita buat sebagai penguji dua sisi kan berarti kan dibagi dua nih. 95 dibagi 2 itu kan sama dengan 95 dibagi 2 itu sama dengan 47,5% di masing-masing sisi. Setelah kita tahu nih statisnya itu ternyata min 3, dan ketika kita masukkan ternyata ini 47,5 itu sama dengan, kalau misalnya kita pakai tabel yang tadi itu kan jadinya kan 7 ya. Itu kan sama dengan titik titiknya itu sama dengan plus minus 1,9. Ternyata ini ternyata 3 ini nggak masuk di antara 1,96 ini. Jadi nggak terbukti kalau misal pernyataan kalau rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mendaftar ulang pada awal semester di Universitas A pada semester yang lalu sekitar 40 itu tidak terbukti. Karena setelah kita melakukan pengujian ternyata hasil pengujian itu di luar dari nilai yang tepat gitu. Jadi kan kalau misalnya kita dibuatkan dalam grafiknya, aduh, tolong.
Jadi ini kita ibaratkan dengan A dan ini B. Nah, jadi itu hasil pengujian kita itu ternyata nggak memenuhi syarat di antara A ini, ternyata malah di luar ini. Jadi terbukti kalau ini itu tidak memenuhi dengan pernyataan yang dibuat oleh soal tersebut, seperti itu. Mungkin segitu nomor 4, apakah ada yang ditanyakan? Sebenarnya semuanya itu udah sama ya, tinggal sama rumus-rumusnya aja gitu, kait distribusi binomial, distribusi normal, pendekatan normal untuk binomial, dan kemudian untuk uji hipotesis ini sebenarnya udah ada rumusnya juga, dan juga di tabel juga udah ada, kayak misal untuk tabel normal itu udah ada, tabel binomial itu udah ada. Jadi nanti khususnya untuk tabel binomial itu kita tinggal lihat aja gitu, kayak tadi tinggal kita lihat aja yang ini itu kita lihat aja. Nah ini tinggal kita lihat aja dari tabel-tabel tadi gitu. Dan untuk yang uji hipotesis ini kita, karena ini kan disuruh uji dua sisi ya. Nah tapi karena dari satu sisi aja udah kelihatan nggak cocok, jadi itu udah nggak memenuhi syaratnya gitu. Dan walaupun kita uji dua sisi, nilai aja kan kalau misalnya satu udah nggak cocok, berarti satu sisi juga nggak, walaupun cocok itu nggak memenuhi syarat gitu. Oke. Akan ditanyakan dengan uji hipotesis ini. Nah ini untuk perumusan guys. Mas Henry, itu sorry, mau nanya itu 0,4750 bisa jadi 1,96 itu pakai tabel apa, Mas? Itu paket tabel binomial. Oh, tabel binomial. Ya. Oke, oke, oke. Jadi caranya sama kayak yang tadi aja sih sebenarnya. Maaf, tabel normal ini, tabel normal. Binomial itu kan yang tadi yang pakai yang permutasi itu ya, pakai titik sampel gitu. Kita pakai tabel normal gitu untuk ini. Oh, normal, normal. Oke, oke, oke. Ada lagi nggak yang tanyain? Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang tanyain lagi, aku cukupin untuk belajar bareng kali ini. Mungkin sebelumnya mohon maaf karena mungkin pencapaian materi kurang jelas, dan mungkin saya juga terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada belajar bareng atau e-learning ini. Mungkin untuk selanjutnya aku serahin lagi ke moderator Mas Arsyad gitu. Tes tes. Oh ya, gitu dulu guys. Sekian dari belajar bareng kali ini statistika sama Mas Hendry. Jadi misalnya buat rekaman ditunggu aja, bakal diupload di YouTube Himatif. Oke, sekian, boleh live teman-teman. Terima kasih. Coba-coba.